Selamat pagi, selamat kita berjumpa di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini, minggu pertama di mana kita akan menerima perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita dan kita mengingat pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia mencurahkan darahnya yang tiada noda dan celah. Dan biarlah kita meninggalkan dosa-dosa kita akan hidup dan menjadi seperti yang Tuhan mau. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Kita angkat pujian bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku. Karena dengan darah yang mahal tiada noda dan celah. Bukan dengan barang fana.
Sudahkah kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan? Sudahkah kami layak Tuhan untuk menghadap hadirat-Mu? Kami manusia yang berdosa ini Tuhan, mau menghampiri tahta-Mu yang kudus. Sucikan, kuduskan dan layakkan kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Haleluya. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan nama-Mu yang kudus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Biarlah kita datang, kita mau hidup seturut kehendak Tuhan dan memberikan semua yang dapat kita berikan, yaitu melalui puji-pujian yang akan kita naikkan. Mau hidup seturut kehendak Tuhan. Kehendak
pengorbanannya di atas kayu salib. Haleluya. Haleluya. Menyembah, ku tinggikan Engkau ya Yesus. Ku puji, ku agungkan Engkau ya Allahku. Terima kasih. Haleluya. Inilah hati kami ya Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur buat segala yang Tuhan berikan bagi kami, yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Mas. Haleluya Mas. Idiara nawa Yesus. Idiara nawa Yesus. Idiara Yesus. Idiara nawa Yesus. Idiara Yesus. Haleluya Yesus. Inilah hati kami Tuhan. Inilah hidup kami persembahkan bagi Engkau. Kami mau mengucap syukur Tuhan atas segala hal yang terbaik yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Kami bersyukur buat hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat segala yang Tuhan telah lakukan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Roh Kudus yang senantiasa berkarya di dalam hidup kami, memimpin setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur buat damai sejahtera sukacita yang senantiasa Tuhan berikan bagi kami. Kami juga bersyukur Tuhan buat keluarga, buat saudara-saudara kami seiman yang saling mendukung di dalam kasih, di dalam doa-doa kami Tuhan. Kami bersyukur buat tempat di mana kami boleh bersekutu bersama-sama, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas perlindungan-Mu, atas pemeliharaanmu, penyertaan-Mu setiap hari di dalam kehidupan kami. Bahkan kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Penyertaan-Mu atas kami ya Tuhan. Terima kasih atas pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam segala keadaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena kami menjadi milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami menjadi biji mata-Mu yang Kau lindungi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kau telah persatukan hati kami untuk datang di hadirat-Mu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang masih ada di dalam perjalanan Tuhan. Hantar mereka sampai di tempat ini dengan hati yang bersukacita, penuh pengharapan di dalam Engkau, dan penuh berkat di dalam kasih setia-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami bersatu hati untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah imannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, lawatan-Mu atas mereka. Engkau menjamah hati mereka Tuhan. Kembalikan mereka di saat-saat kami beribadah bersama Tuhan, untuk mempunyai kerinduan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga bersatu hati untuk saudara-saudara kami yang mengalami lemah tubuh, sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur-Mu menyembuhkannya ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, Engkau juga memimpin kami saat ini yang mengambil bahagian Tuhan. Baik yang memimpin pujian, singer, musik, LCD, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkarya, bekerja, memberkati kami semua Tuhan, menjadi berkat bagi jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan sebentar kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah puji-pujian yang akan kami naikkan menjadi persembahan dan dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terlebih layakkan hati kami semua, layakkan jiwa kami, roh kami Tuhan.
Biarlah kami hanya terfokus kepadamu, memuji Engkau, menyembah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kiranya Engkau memberkati kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam tangan kuasa-Mu saja Tuhan. Biarlah segala kemuliaan, pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Masih buat berdiri saudara. Kita akan senantiasa dekat dengan Tuhan. Sebab itulah kita merasakan ketenangan dan di dalamnya ada keselamatan bagi kita. Yang gunung batu hanya dekat rasanya akan tenang. Kita datang tidak hanya sebatas lagu dan tidak hanya sebatas perlu, tapi biarlah kita menyampaikan isi hati kita menyampaikan lagu cinta buat Tuhan, dan kita akan belajar pujian ini memang tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, kita datang kepada Tuhan. Sebatas lalu
Ya Bapak ya Tuhan, kami bersyukur ya Bapak, kami telah menerima berkat-Mu yang sungguh amat luar biasa. Kami bersyukur ya Bapak, kami mempunyai Tuhan Allah yang seperti Engkau. Dan kami bersyukur ya Bapak, kasih setia-Mu ada dan tak berkesudahan, selalu baru setiap harinya bagi kami. Ya Bapak ya Tuhan, kami bersyukur ya Bapak, di pagi hari ini kami akan memberikan yang terbaik kepada Engkau. Kiranya Tuhan memberikan kesembahan yang akan kami berikan ini sebagai dupa yang harum, sebagai kemuliaan akan nama-Mu di tempat ini ya Bapak. Ya Bapak ya Tuhan, kami bersyukur ya Bapak atas persembahan, atas sedikit persembahan yang akan kami berikan ini ya Bapak, hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bangga. Terlebih dahulu kita akan naikkan pujian, siapkan hati Tuhan, dan saya undang untuk kita semua hadir berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini.
Saudara Septi yang akan berdoa berfirman. Marilah Bapak, setelah menyusul kami naik ke dalam Tuhan, terima kasih buat kehadiranmu saat ini. Khusus kami saat ini mau mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami seorang murid dengan kebenaran dan memperhatikan semua firman yang Engkau bicarakan saat ini. Dan terima kasih, kami serahkan firman-Mu ini dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih. Shalom. Puji nama Tuhan, kalau pagi hari ini kita semua boleh berada di dalam rumahnya. Sebelumnya, maafkan saya saudara karena lansia itu yang memang begitu kadang-kadang. Kacamata saya tertinggal di rumah Mas Hengki ya. Kami bersyukur kalau kemarin ada kesempatan untuk mengunjungi saudara kita Hengki yang sudah lama tidak hadir, dan kami senang ada di sana. Tapi ternyata kacamata saya tertinggal di rumah. Tapi saya percaya, walaupun itu kelemahan saya sebagai orang tua, lupa, tapi itu dipakai Tuhan untuk kami dapat berhubungan lebih dan lebih, sehingga akhirnya tadi pagi Mas Hengki bilang, maaf Bu, kalau hari ini belum bisa datang ke gereja, tapi saya janji minggu depan datang ke gereja. Ya, puji Tuhan, kita doakan ya. Dan mari Bapak Ibu Saudara yang lain mendukung dalam doa untuk kami semua yang berusaha untuk membawa saudara-saudara kita yang lama kembali kepada Tuhan. Baiklah, pagi hari ini kita akan belajar tentang ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapaknya. Itu adalah karena kasihnya kepada Bapaknya dan kasihnya kepada kita manusia. Mari kita buka di dalam kitab Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Tolong dibacakan saudara, saya tidak bisa. Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 8. Mari silakan yang mendapatkan tolong membacakan. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Firman Tuhan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Iya, kalau kita baca ayat ini, kita melihat bahwa Rasul Paulus mengajarkan agar sidang jemaat belajar untuk bertumbuh menjadi seperti Tuhan Yesus. Tentang hal apakah? Ada banyak hal. Tetapi salah satu hal tadi berkali-kali dinyanyikan tentang mengasihi Tuhan. Tentang mengasihi Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus yang dalam keberadaan sebagai Allah, dia mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya untuk turun ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia.
Mengosongkan dirinya itu artinya bahwa dia tidak mempertahankan harga dirinya sebagai Allah. Dia tidak mempertahankan dirinya sebagai Allah yang maha kuasa, yang penuh dengan kekuasaan yang luar biasa, yang di atas segalanya. Tetapi ia mengosongkan dirinya turun ke dalam dunia dan dikatakan menjadi hamba. Hamba itu apa, saudara? Budak. Ya, kalau zaman dahulu, hamba itu adalah budak. Budak adalah orang yang telah terjual atau menjual dirinya sehingga ia tidak punya hak apapun atas dirinya, atas hidupnya. Atas dirinya, atas hidupnya. Jadi seorang budak adalah yang harus melakukan semua yang dikehendaki oleh tuannya. Seorang budak tidak boleh menyimpang sedikit pun dari keinginan tuannya. Walaupun itu sulit, walaupun itu berat, dia harus melakukan. Itulah seorang budak. Seorang budak tidak pernah hidup santai, saudara. Seorang budak tidak pernah menikmati hal-hal yang dinikmati oleh orang lain secara umum, karena dia sudah menjadi milik tuannya. Hak sepenuh pada tuannya. Kalau dia bersalah, dia bisa dihukum mengerikan, seperti yang sudah sering saya katakan. Demikian juga Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia, menjadi sama seperti seorang budak yang harus melakukan seluruh yang dikehendaki oleh tuannya. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kalau Bapak Ibu Saudara mempelajari kitab Yohanes pasal 5, Tuhan Yesus mengatakan bahwa apa yang aku katakan adalah yang aku dengar dari Bapa. Jadi semua ajarannya, semua yang ia katakan itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi ia melakukan apa yang disuruh oleh Bapa, seperti seorang budak. Lalu dia katakan, aku tidak akan mengerjakan sesuatu yang tidak diberi contoh atau diberitahu atau disuruh oleh Bapa. Jadi hubungan Tuhan Yesus begitu melekat. Dia membuat hubungannya begitu melekat dengan Bapaknya. Walaupun dia sebagai manusia sama seperti kita. Dia mendisiplin waktu-waktu dalam hidupnya. Dia mendisiplin dirinya supaya pada pagi hari, bukan hanya pagi, masih sangat petang, dia sudah berlutut di bawah kaki Bapaknya dan dia bersekutu dengan Bapaknya. Dan dalam setiap hal yang dia lakukan dalam hubungan dengan Bapaknya. Salah satu contoh, pada satu waktu orang-orang pemimpin agama dan orang-orang Yahudi membawa seorang wanita tunasusila yang kedapatan berzina, ya. Hukum dari orang Yahudi, orang yang berzina itu akan dihukum mati, dibawa kepada Tuhan, dihadapkan kepada Tuhan. Lalu mereka mengatakan, wanita ini didapati sedang berzina. Apa yang guru lakukan?
Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Mungkin kalau saya bayangkan diri saya, Tuhan Yesus waktu itu sedang mendengar apa sih yang Bapa suruh lakukan. Karena itu dia tidak cepat menanggapi kata mereka. Ada waktunya mungkin secepat Tuhan Yesus tahu bahwa Bapaknya menghendaki demikian. Tetapi karena dia menjadi manusia sama seperti kita, ada waktunya Tuhan Yesus itu masih waktu menghadapi keadaan dia masih berdoa, Bapa, apa yang harus saya lakukan? Oleh karena itu dia mengambil sebatang kayu kecil, lalu dia menulis di tanah. Dia tidak melihat mereka, dia tidak memperhatikan mereka. Saya percaya bahwa pada saat itu Tuhan Yesus sedang berhubungan dengan Bapaknya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ia menjelma menjadi manusia sama seperti kita. Tetapi ia tetap belajar sama seperti kita untuk mendengar suara Bapaknya, mendengar pimpinan Bapaknya, mendengar apa yang harus dilakukannya. Karena itu dia menulis di tanah. Kemudian dia memandang mereka dan dia berkata, apa saudara? Siapa yang tidak berdosa, silakan melempari dia lebih dahulu. Dan kemudian dia masih menulis saja di tanah. Akhirnya mereka pergi satu persatu pergi. Adakah seorang yang tidak pernah berdosa? Tentu tidak ada. Orang Yahudi tahu itu. Karena itu mereka pergi tinggal wanita itu sendiri, dan Tuhan Yesus berkata kepada wanita, aku juga tidak mau menghukum kamu. Aku juga tidak mau menghukum kamu. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, dari saat ini jangan berbuat dosa. Tuhan tidak menghukum, tetapi Tuhan menyuruh dia bertobat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, demikianlah bagaimana Tuhan Yesus mengosongkan dirinya dan membuat dirinya begitu taat penuh kepada Bapaknya. Kemudian ia menjadi sama seperti kita manusia, tetapi ada perbedaan. Satu aja, tidak pernah berbuat dosa. Tidak pernah berbuat dosa. Dalam keadaan sebagai manusia, ia begitu merendahkan dirinya di hadapan Bapa. Merendahkan dirinya untuk selalu mau mendengar suara Bapaknya, untuk hidup melekat dengan Bapaknya, untuk melakukan hanya apa yang disuruh oleh Bapa lakukan. Hanya apa yang disuruh oleh Bapa lakukan. Yang kedua, mari kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Tolong dibacakan lagi. 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena dosa, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Iya yang tidak mengenal dosa, tetapi menjadi manusia yang dihukum karena dosa, karena kejahatan.
ia tidak pernah berbuat jahat, tetapi ia dihukum karena dosa-dosa kita. Ia tidak pernah menyentuh dosa, tapi dia memberikan dirinya jadi orang hukuman karena perbuatan jahat, ya, bukan hanya dosa, jahat ya. Orang yang dihukum, disalibkan itu adalah orang-orang yang katakan paling jahat, orang-orang yang paling melawan kepada kekaisaran, orang-orang yang paling jelek, para pembunuh yang keji, itulah yang disalibkan. Tetapi Tuhan Yesus yang tidak ada dosa sedikit pun dalam dirinya, ia memberikan dirinya untuk menjadi orang hukuman karena dosa. Dan kita lihat pada waktu ia ada di tangan tentara Romawi, apa yang dilakukan tentara Romawi? Menampak dia, menjotos wajahnya, meludahi mukanya, mengolok-olok dia, mempermainkan dia. Padahal dia adalah Allah. Tetapi dia memberikan dirinya, merendahkan dirinya sedemikian rupa. Karena apa? Karena dia mau menanggung hukuman dosa kita. Kenapa sih Tuhan Yesus mau diapa-apakan seperti itu? Bahkan dia dipermainkan, akhirnya diberi mahkota duri. Kenapa Tuhan Yesus mau? Dia mau karena dia taat kepada Bapaknya, karena dia mengasihi kita, supaya kita orang berdosa ini dilepaskan dari segala hukuman dosa. Yang kedua, tolong dibaca dalam Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Mari saudara. Yohanes 1 ayat yang kedua 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes Pembaptis berkata kepada murid-muridnya dan orang yang datang kepadanya tentang Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa." Ya, mari kita perhatikan proses penyaliban Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus tadi diperlakukan sebagai orang hukuman yang paling hina, direndahkan, diolok dan seterusnya, Tuhan Yesus hanya diam saja. Sekarang dilanjutkan dengan dia menjadi anak domba Allah yang dikorbankan bagi keselamatan jiwa kita. Korban domba. Korban domba pada zaman Perjanjian Lama adalah domba yang disembelih. Kenapa kok disembelih? Darahnya dicurahkan. Dan darah itulah yang akan dipakai untuk menghapus dosa dari orang-orang yang mempersembahkan korban. Tetapi itu hanya untuk sementara. Sebab itu semua adalah gambaran tentang darah Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah yang dicurahkan
di atas salib. Mari saudara, darah Tuhan Yesus itu dicurahkan bukan hanya pada saat ia dipaku dan tergantung di atas kayu salib. Darah Tuhan Yesus itu begitu tercurah, begitu banyak pada saat ia disesah. Disesah mengerikan seluruh tubuhnya, dicambuk dengan cambuk yang berduri, bukan hanya duri biasa tapi semacam kait dari besi, dan itu tidak hanya satu dua ya, dikumpulkan begitu banyak, dan itu dibuat memukul orang yang disesat paling tidak 39 hari. Pada waktu cambuk itu dipukulkan satu kali kepada orang yang disesat, maka waktu ditarik daging dari orang itu terlibat dan sekian banyak kali. Jadi dikatakan tubuhnya dihancurkan karena kita. Seluruh darahnya tercurah bagi kita, bagi keampunan dosa kita. Ia menderita, ia mengalami sakit yang sangat mengerikan, tetapi ia taat. Ia tidak mau. Kalau ia mengatakan, cukup Bapak, saya tidak mau, dia mau pergi dan lain sebagainya, bisa saudara, karena dia Allah. Tetapi ia memberikan dirinya, sehingga seluruh tubuhnya ini, daging-daging yang ada di dalamnya hancur, dan darah mengalir dari seluruh tubuhnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan harus bersama dengan orang yang disalibkan yang lain, saya tidak tahu karena tidak dikatakan oleh Alkitab apakah orang lain yang akan disalibkan itu juga disesat, saya tidak tahu. Tetapi Alkitab mengajarkannya bahwa Tuhan Yesus disesat mengerikan di atas sebelum ia naik ke gunung untuk disalibkan. Oleh karena itu, maka Tuhan Yesus jatuh, ya, karena tubuhnya sudah begitu hancur dan dia harus membawa salib yang kasar dan berat itu di atas punggungnya yang sudah hancur. Ia tidak kuat. Tubuh manusianya tidak kuat, saudara, sehingga ia jatuh. Tapi kemudian tentara Romawi memegang seorang yang bernama Simon, disuruh membawakan salib Tuhan. Kenapa? Kalau 3 orang itu yang diikat semua membawa salib itu, salah satu jatuh, yang lain akan terikut jatuh, ya, karena mereka diikat satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa Tuhan Yesus begitu taat menghadapi keadaan yang sangat mengerikan, sangat menyakitkan. Tuhan Yesus apakah merasakan sakit? Merasakan, saudara. Dia memiliki tubuh yang sama seperti kita. Waktu dia disesat mengerikan, dia merasakan betapa sakitnya. Tetapi tidak ada satu kata keluar dari mulut Tuhan. Tidak ada satu kata kemarahan yang keluar dari mulut Tuhan. Karena dia tahu dia mau taat demi kasihnya kepada kita. Kemudian yang berikut tolong dibaca. Ya, saya baca, saudara. Cuma kalau saudara membaca dari kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di sana pada akhir-akhir kitab itu akan dituliskan bagaimana Tuhan Yesus disalibkan. Dan pada waktu
ia ada di atas bukit Golgota, di atas salib dengan keadaan yang sangat menyakitkan itu. Beberapa waktu kemudian dia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Apa itu, saudara? Ia berkata, ya Tuhanku, ya Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, orang yang hidup melekat dengan Bapa, itu kalau ia ditinggalkan sangat terasa, sangat terasa. Begitu sakitnya ditinggalkan oleh Bapaknya. Bukan hanya sakit secara tubuh, tetapi jiwanya juga menjadi begitu sakit. Kenapa ia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani? Mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, kenapa? Saat itu Bapa seperti memalingkan wajahnya meninggalkan Tuhan Yesus karena ia sedang menanggung untuk dosa manusia seisi dunia dari awal manusia ada sampai nanti akhir dari dunia ini. Ia menanggung kutuk dosa. Kutuk dosa itu ada di seluruh hidupnya, dan semua kutuk dari manusia itu seperti ditimpakan ke atas dia. Sehingga Bapa yang tidak akan lekat dengan dosa, Bapa tidak bisa melihat kutuk dosa yang mengerikan itu, sehingga dia memalingkan wajahnya dari Tuhan Yesus. Bukan karena dosa Tuhan Yesus, bukan karena kutuk untuk Tuhan Yesus, tetapi karena kutuk kita semua ditanggung olehnya. Dan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengalami sesuatu yang sangat mengerikan karena dia harus menanggung kutuk dosa itu. Kutuk dosa bukan satu orang, tapi semua manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih kutuk dosa? Kutuk dosa itu mungkin kita bisa bicara banyak, tapi kutuk dosa yang paling mengerikan ialah terpisahnya manusia dari Allah. Itu kutuk dosa. Kalau manusia itu terpisah dari Allah, maka ia sedang menuju kemana, saudara? Karena terpisah untuk selama-lamanya, ia sedang menuju kepada kebinasaan yang kekal. Itulah kutuk dosa. Dan Tuhan Yesus mau menjadi seperti itu untuk melepaskan kita, supaya kita tidak menjadi orang yang terkutuk, tidak bisa berhubungan dengan Allah. Dengan ia disalibkan, maka kutuk dosa itu telah ditanggung olehnya, dan dia bisa melepaskan manusia dari kutuk dosa. Sehingga dia memperdamaikan manusia yang berdosa ini dengan Allah yang Maha Kudus, karena dia menanggung segala kutuk dosa. Kalau dikatakan tentang sakitnya, sangat sakit. Kalau dikatakan tentang tekanan jiwanya, tertekan amat berat. Bahkan sampai pada satu keadaan di mana dia dalam keadaan yang sakit, yang mengerikan itu, Bapaknya memalingkan wajahnya dari dia. Itulah sebuah ketaatan
karena kasih yang luar biasa, saudara. Kita manusia, ya, mungkin beberapa banyak dari kita yang sudah jadi janda ini akan mengalami pernah merasakan bagaimana kita ditinggal oleh yang kita kasihi dan yang mengasihi kita. Apalagi Tuhan Yesus, Dia harus mati mengerikan di sana, dan di saat itu Ia ditinggalkan oleh Bapaknya. Kenapa? Kenapa Ia mau begitu? Apakah Dia tidak bisa untuk mengatakan saya mau kembali ke surga sekarang? Bisa, saudara. Tetapi karena kasih yang kepada kita untuk memperdamaikan kita dengan Allah, maka Dia mengorbankan seluruh hidupnya, bukan hanya tubuhnya, tetapi jiwanya dan rohnya. Kalau kita bersekutu dengan Bapa, melekat dengan Bapa, yang bersekutu dengan kita, terutama dengan Dia, terutama adalah roh kita, roh dan jiwa. Jadi Ia menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh keseluruhannya untuk dihancurkan karena kasih-Nya kepada kita. Dan untuk itu Dia betul-betul taat kepada Bapa. Lalu tadi di dalam kitab Filipi dikatakan bahwa marilah kita punya suatu kesadaran hati kita. Kita punya satu kerinduan untuk menjadi seorang yang taat kepada Bapa seperti Tuhan Yesus. Untuk taat kepada Bapa, Ia harus merendahkan dirinya sedemikian rupa. Ia mau dinodai, Ia mau diolok, Ia mau dihinakan, Ia mau dipermainkan, Ia mau dianiaya. Itulah ketaatan Tuhan kepada Bapa. Dia lakukan semua itu karena Dia mengasihi kita. Dan kita yang ada di sini, kita telah ditebus oleh darah dari Allah yang Maha Kudus. Lalu diajarkan lagi bahwa marilah kita punya hati, pola pikir, dan hati kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Menjadi seperti Tuhan Yesus. Jadi, kalau saudara misalkan seseorang yang sebenarnya di tengah masyarakat adalah seorang yang baik disegani oleh masyarakat, tetapi kemudian kalau saudara ada di gereja, seolah-olah ada orang-orang di gereja yang merendahkan saudara. Saudara bagaimana? Saudara bagaimana? Sakit bukan? Tetapi Tuhan Yesus, Dia Allah yang Maha Tinggi. Dia datang ke dalam dunia, Dia datang ke bangsanya yang dikasih, tetapi Dia ditolak, diolok, dihina, direndahkan, sampai diserahkan kepada bangsa lain, orang Romawi yang menjajah, untuk disalibkan. Pemerintah Romawi tidak akan menyalibkan Dia sebenarnya. Pilatus juga berusaha untuk melepaskan Dia dari hukuman. Tetapi umat Israel yang dikasihi Allah
yang dikasih Tuhan Yesus. Mereka lah yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Jadi kehendak umat yang dikasihinya itulah yang membuat dia mengalami penderitaan yang mengerikan. Jadi kalau saudara dan saya ada di tempat ini bersama dengan umat pilihan yang lain, kalau ada yang merendahkan saudara, yang saudara merasa saya kok direndahkan, saya mungkin Mbak Tante yang merendahkan saya, gitu kata Kevin umpamanya. Mbak Tante yang merendahkan saya ini. Nah, sekarang bagaimana Kevin kalau dia itu? Wes Kevin katakan gak ada nang gereja-gerejaan, kepala nang aku seperti itu. Kita manusia kan seperti itu. Tetapi mari kita belajar seperti Tuhan Yesus. Belajar taat, saudara. Belajar mengasihi. Jadi hamba Tuhan itu mungkin seperti yang saya dialami kalau saya di sekolah di antara guru-guru, walaupun mereka tahu saya tidak semampu mereka dalam bidang teknologi, tetapi mereka menghargai saya karena saya berusaha untuk menjadi orang yang tak pernah melupakan tanggung jawab, tak pernah terlambat datang ke sekolah, tak pernah ini itu. Jadi mereka sangat menghargai. Tapi di gereja mungkin saya dicegat pendeta, Gus tuwek ya, dan lain sebagainya. Bisa jadi enggak? Bisa, saudara. Bisa. Itu bisa terjadi di antara kita. Tetapi marilah kita ingat, saya mau taat kepada Tuhan. Kevin tidak akan berkata, tapi sekarang gereja-gerejaan. Tapi Kevin katakan, saya mau taat kepada Tuhan. Biar bahkan kepada umur saya taat kepada Tuhan. Amin. Biar saya mungkin punya banyak kekurangan di depan saudara, tetapi saudara akan taat kepada Tuhan. Saudara akan mengasihi Tuhan. Kalau mungkin saya salah, tidak menghargai saudara, tidak menganggap saudara sebagai orang yang hebat, ingatlah, saya mau seperti Tuhan Yesus. Saya mau taat kepada dia. Saya mau berada di tempat ini karena saya mengasihi dia, bukan karena manusia. Kalau saya tidak dipuji sekalipun, saya akan tetap. Kalau saya menjadi pemimpin, kalau saya menjadi pemain musik yang handal, dan kemudian Mas Atek nggak pernah dengar saya memuji Mas Atek ya, nggak pernah dengar saya memuji. Tetapi di dalam hati atau kepada orang lain mungkin saya memuji. Kenapa? Kalau saya terlalu banyak memuji saudara, saudara akan menjadi sombong. Ya. Kalau sudah sombong, saudara akan sedang menuju kepada kehancuran. Itulah saudara. Jadi kalau kita ada di dalam rumah Tuhan, kita berhadapan dengan semua orang, mungkin berhadapan dengan hamba Tuhan yang seperti saya dan lain sebagainya. Mari ingat, aku mengasihi Yesus. Aku mengasihi Yesus. Aku mau cinta kepadanya. Apapun yang terjadi, aku mau taat. Amin.
Bapak Ibu dan saudara sekalian, tetapi ketaatan itu harus kita awali dari mana? Ketaatan itu kita awali dari mana? Dari pertobatan. Saudara percaya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk saudara. Tapi karena kalau saudara tidak bertobat, saudara belum selamat. Jadi awal dari semuanya adalah sebuah pertobatan. Mengaku di hadapan Tuhan, walaupun yang kecil seperti Kalista, ya. Menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Kita datang kepada Tuhan, kita mengaku Tuhan, saya berdosa. Saya ingat kapan saya bertobat. Mungkin Bapak Ibu, saudara yang sudah dewasa ini mungkin tidak tahu persis kapan bertobat. Tetapi saya juga tidak tahu persis, saudara. Tetapi yang saya ingat, satu saat saya mengalami perubahan dalam hidup. Walaupun saya masih mungkin seusia Kalista atau lebih besar sedikit dari Kalista. Saat saya sudah bertobat, saya pergi ke sebuah toko. Dulu saya pernah menjual beras di toko itu. Lalu oleh toko itu bayarnya itu 2 kali. Mungkin kalau saya menjual 1 kilo dibayar 2 kilo. Nggak tahu kenapa orangnya mungkin ya sudah tua seperti saya tadi ya, dibayar itu. Tadinya sebelum itu ya saya diam saja. Saya senang ya dapat Tuhan lebih. Tetapi waktu itu saya ingat saya pergi ke toko itu dan saya kembalikan uangnya ya. Saya pergi ke orang lain yang saya sudah biasa membuatkan kapla dari orang dengan direnda dan lain sebagainya. Saya pergi lagi ke orang yang dulu minta saya buatkan kapla. Saya kembalikan apa? Lebihnya dari benang gitu. Saya minta benang lebih gitu kepadanya. Saat itu saya ke sana, saya kembalikan. Itulah sebuah perubahan di dalam kehidupan. Kalau saudara ingin tahu kapan saudara bertobat, saat terjadi perubahan di dalam hidup saudara dan saya. Kalau saudara belum mengalami perubahan, kalau dulu mungkin suka bohong, sekarang tetap suka bohong, berarti belum bertobat. Belum bertobat. Itulah saudara, ketaatan yang pertama kali saat kita bertobat. Saat kita mengakui dosa. Kalau dulu di sekolah mungkin suka merpek, suka segalanya. Kalau sudah bertobat, berubah. Kalau dulu suka hal-hal yang tidak benar, suka mengatakan yang tidak benar, setelah kita bertobat, kita berubah. Jadi mari lihat diri kita masing-masing. Masih adakah dosa dalam hidup saya yang saya tetapkan? Kalau masih seperti itu, berarti saya belum bertobat. Mungkin seperti saya ketidakjujuran tadi, memanfaatkan kesalahan
tanpa kelalaian orang lain membayar 2 kali lipat, saya senang memanfaatkannya. Itulah tandanya di dalam kehidupan ini. Mari, kalau engkau belum bertobat, saudara, engkau sedang menuju kemana? Menuju kemana, Kalista? Menuju kepada kebinasaan kekal. Dan iblis sangat senang dan akan dibawa ke sana. Jauh dari Allah, akhirnya terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Karena itu saudara, sekali lagi Tuhan yang menghendaki kita bertobat. Dikatakan, jikalau kamu tidak dilahirkan baru, kamu tidak akan bisa melihat kerajaan surga. Melihat saja kerajaan surga tak bisa. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita melihat diri kita masing-masing. Bukan sekarang berdoa, saudara. Maksudnya mari kita lihat diri kita masing-masing. Dan pertobatan itu tidak cukup satu saat memang yang pertama kali kita bertobat dari segala dosa, tapi dalam perjalanan hidup kita selanjutnya, kadang-kadang kita jadi mungkin karena situasi terpeleset akhirnya mengatakan bohong, mengatakan sesuatu yang tidak benar, atau karena kita disakiti oleh orang lain maka kita membuat gosip. Karena kita tidak disenangi, kita berusaha mencari sesuatu untuk orang yang tidak menyenangi. Bapak Ibu perlu bertobat lagi enggak? Bertobat, ya. Tapi bukan untuk yang pertama tadi, bertobat untuk hal-hal khusus, yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Bukan hanya saudara, saya juga. Setiap hari saya katakan kepada Tuhan, lihat hatiku, lihat hidupku. Apakah saya tidak bisa salah? Apakah saya tidak bisa berdosa? Bisa, saudara. Mungkin dosanya bukan dosa seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Mungkin hari itu saya tidak mendengar suara Roh Kudus. Mungkin Bapak Ibu, saudara juga menjadi orang yang pernah mengalami hal yang seperti itu. Tidak mau dengar suara Roh Kudus. Sibuk dengan pikirannya sendiri, sibuk dengan kesibukannya sendiri. Roh Kudus katakan, berdoakan. Tapi saya masih harus kerjakan ini, kerjakan itu, dan lain sebagainya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita introspeksi diri setiap hari supaya kita lebih menjadi seperti siapa? Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus, bukan seperti siapapun. Yang berikutnya, Tuhan Yesus katakan, siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Kadang-kadang ada sesuatu yang diminta oleh Tuhan, yang saya harus menyangkal diri, yang Bapak Ibu harus menyangkal diri. Keinginan kita tidak begitu, tetapi Tuhan suruh seperti itu. Kita belajar menyangkal diri, taat kepada kehendak daripada Allah. Marilah kita taat bukan karena takut,
tapi taat karena kasih. Kalau tadi kita banyak mengatakan tentang mengasihi Yesus ya di dalam puji-pujian, saya bersyukur puji-pujian itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Biarlah kita mau melakukan segala sesuatu karena kita mengasihi Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau menyangkal diri karena mengasihi Yesus. Kalau kita dihina, diolok, dicela, bahkan dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus, kita berarti mau mengangkat salib. Mengangkat salib. Mari kita taat kepada karena kasih. Kita hidup menurut firman-Nya, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita harus merendahkan diri sedemikian rupa, kita rendahkan diri. Kalau kita harus minta maaf kepada orang lain, kita minta maaf. Kalau kita harus mengakui segala kesalahan kita, kita akui. Itu namanya merendahkan diri untuk taat, untuk mengasihi, untuk melakukan kehendak Allah. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan puji syukur. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Walaupun ini nyanyian yang biasa kita nyanyikan, mari kita nyanyikan dengan segenap hati kita bahwa kita mau mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita. Mengasihi Engkau
kasih buat firman. Karena Engkau mengasihi kehidupan kami, maka Engkau berbicara kepada kami pada pagi hari ini, Bapa. Itu karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih buat kebenaran firman pada pagi hari ini, di mana kami boleh mengingat akan pengorbanan-Mu di kayu salib, Tuhan. Pengorbanan yang bukan pengorbanan yang biasa, Tuhan, akan tapi pengorbanan yang mahal bagi kehidupan kami, di mana Engkau mengosongkan diri-Mu dan Engkau, Tuhan, taat sampai mati di kayu salib, Tuhan, untuk menebus dosa kami. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, Tuhan. Ajarkanlah kepada kami, Tuhan, untuk kami boleh semakin meneladani kehidupan Tuhan Yesus, sehingga kami dalam kehidupan kami sehari-hari kami boleh semakin serupa menjadi seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mohon pimpinan Allah Roh Kudus akan senantiasa memimpin kehidupan kami hari demi hari. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Terima kasih buat kesempatan yang masih Tuhan berikan, supaya kami untuk hari-hari berikutnya menjadi semakin serupa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman. Tuhan memberkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman, Tuhan. Engkau memberkati dengan hikmat marifat yang daripada surga, sehingga boleh menjadi sarana untuk menyampaikan suara-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa untuk acara perjamuan kudus. Nanti Saudari Lydia akan berdoa. Mari yang lain silakan duduk. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, dan saudara yang bertugas untuk menyampaikan perjamuan kudus silakan maju ke depan. Kita akan menyanyikan satu pada satu bukit jauh dari sini. Lihat
kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Kita makan bersama. Angkat cawan saudara di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Kita minum bersama. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita menyanyikan sebuah pun sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita katakan, karena salibku. Tuhan hidupku.
merelakan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, supaya kami yang percaya kepadanya tidak beroleh kebinasaan, tapi kami boleh memperoleh hidup yang kekal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk curahan darah yang menyucikan setiap dosa-dosa kami. Saat ini kami menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan biarlah kami boleh belajar dari kehidupan Tuhan, kami boleh hidup seturut dengan kehendak Bapa. Bapa di dalam surga, kami berdoa kiranya melalui perjamuan kudus ini Tuhan, hidup kami, hati kami, seluruh kehidupan kami boleh diperbarui di dalam Engkau Bapa. Hingga pulang dari tempat ini ya Tuhan, kami boleh membawa damai sejahtera serta sukacita. Kami mau taat kepadamu bukan karena kami takut, tetapi biarlah kami mau taat kepadamu karena kami mau mengasihi Engkau ya Bapa, sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Bila kerinduan kami serahkan, dan melalui perjamuan kudus ini Tuhan, kami percaya mujizat boleh terjadi di dalam kehidupan kami Bapa. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan segala doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah kami. Sudah mengurapi kami dengan Roh Kudus. Biarlah Tuhan kuasa pertobatan berada dalam kehidupan kami setiap hari. Jadi berkat bagi orang yang belum mengenal Engkau. Siang hari ini Tuhan kami berdoa khusus keluarga kami, saudara kami yang pada saat ini tidak bisa hadir Tuhan. Biar kita percaya Engkau tahu kehidupan mereka sehari-hari. Mereka yang kudus dalam hati mereka, Engkau jamah untuk selalu dekat dan rindu akan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Engkau juga menjamah saudara-saudara kami yang mungkin mereka sakit hari ini Tuhan. Engkau sembuhkan dan darah-Mu yang kudus Engkau sucikan dan Engkau pulihkan kesehatan mereka, supaya mereka bisa hadir di tempat ini Tuhan dalam keadaan yang pulih dan sehat kembali. Mereka yang sakit hati, mereka yang merasa kecewa Tuhan, pulihkanlah hati mereka Tuhan. Biarlah Engkau memberikan hati mereka yang selalu takut akan Engkau, rindu akan Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Biarlah bangku-bangku kosong di tempat ini Tuhan, Engkau penuhi dengan kehadiran mereka, mereka yang baru dengan kehidupan juga yang baru. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya dan yakin Tuhan, Engkau selalu memperbaharui kehidupan mereka, hati mereka, dan Engkau juga Tuhan mengurapi kekebalan tempat ini Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, dan kehidupan yang baru dengan hati yang kuat dan tetap bersadar di bawah kaki. Terima kasih ya Bapa. Kami yakin percaya Engkau sudah memberikan kami hati yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sudah mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang bersama dengan berkat surga dari Bapa Surgawi yang sudah dianugerahkan pada kita. Marilah kita pulang dengan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang menyertai kita, yang memimpin kita, yang melindungi kita, yang memberkati kita, bahkan yang mengurapi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah kita pulang bersama Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita masuk